Direkod aja langsung. Selamat malam semuanya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ilham Nur Akbar dari Prodi Sistem Informasi Universitas Airlangga dengan NIM Akin 03. Pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu pembicara yaitu merupakan pemimpin dari suatu perusahaan bernama Pak Nedi Rasviandi. Sebelumnya selamat malam Pak Nedi Rasviandi. Selamat malam Ilham, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Om. Mungkin sebelum kita mulai ke topik pembahasannya, boleh perkenalan Om terkait kegiatan Om di perusahaan. Oke. Terima kasih Ilham atas waktunya. Heran juga ya kok sampai milih saya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Semua untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Mungkin gini, nama saya lebih dikenal dengan Edi Rastiandi. Saya tepatnya di BNI, Bank BNI gitu ya, divisi Wealth Management. Mungkin orang lebih mengenal Wealth Management itu adalah bagian dari pengelolaan atau unit untuk mengelola kekayaan nasabah, terutama nasabah perorangan gitu ya, atau lebih dikenal dalam perbankan itu nasabah perorangan. Mungkin itu sekilas informasi tentang saya. Ya baik, terima kasih Om Nedi. Kemudian aku juga pengen nanya Om terkait track record Om bisa sampai jadi salah satu kepadi wealth management ini Om. Bisa diceritakan Om bagaimana track recordnya Om? Ya, saya masuk Wealth Management itu mulai tahun 2005 ya, berarti sudah hampir sekitar 15 tahun ya, 15 tahun atau 2005 saya bergabung di BNI Wealth Management ini. Kemudian saya memang kalau di Wealth Management itu kita harus memiliki sertifikasi gitu ya, atau pengalaman di bidang terutama tidak hanya dengan produk perbankan gitu ya, mungkin juga lebih dikenal dengan produk mungkin dalam saat ini di kalangan umum lebih dikenal dengan produk misalnya investasi dan sebagainya. Mungkin itu yang dari awal saya, dan kemudian sampai saat ini sudah menjadi bagian dari pemimpin di tempat saya itu sebagai seorang asisten vice president, atau lebih kenal di tempat di BNI itu namanya levelnya AVP. Mungkin itu Ilham. Nah, berbicara tentang perusahaan yang Om tempati, bisa diceritakan juga Om tentang profil dari BNI itu sendiri, bagaimana sejarahnya dan bagaimana Om Nedi juga tertarik untuk bekerja di perusahaan BNI ini Om? Ya, mungkin secara umum orang lebih mengenalnya BNI 46 gitu ya. Kalau BNI 46 berarti kalau bisa disebut BNI itu berdiri tahun 1946. Dan memang saya berkarir masuk di BNI itu tahun 99, mungkin hampir sekitar 24 tahun ya, saya 23 atau 24 tahun di BNI. Dan memang tentunya karena di tempat saya bagian dari bisnis BNI, mungkin orang kalau bisnis bank itu pasti bisnisnya kredit, kemudian ada bisnis simpanan dan sebagainya gitu ya. Nah, tempat saya itu khusus yang tadi saya sampaikan di awal, memang fokus kepada bisnis yang namanya secara umum bisnis wealth management atau pengelolaan kekayaan nasabah. Mungkin itu Ilham. Nah, sekalian nih berbicara tentang perusahaannya, kan seperti yang kita ketahui Om, kemarin itu kan pada saat pandemi itu banyak perusahaan yang terkena dampak dari efek pandemi ini Om. Dari perusahaan Om, apakah terdampak atau bagaimana Om terkait adanya pandemi ini Om? Ya, mungkin dalam suasana pandemi ini tidak hanya di tempat saya ya merasakan dampak dari pandemi ini. Tapi saya yakin semua perusahaan atau dalam hal ini kami juga sudah siap, bagaimanapun harus siap gitu ya, menghadapi masa pandemi ini. Walaupun sekarang sudah mulai mereda, tapi pandemi tetap terasa lah efeknya sampai sekarang. Pada saat itu mungkin kalau di nasabah di Wealth Management BNI itu lebih dikenal dengan nama nasabah BNI Emerald gitu ya. Kami punya yang namanya seorang relationship manager atau lebih dikenal dalam dunia perbankan namanya RM gitu ya. Dan untuk menyikapi yang beberapa kejadian dua tahun terakhir atau 2 tahun selama pandemi gitu ya, BNI itu sudah siap sebetulnya. Kami sudah menyiapkan aplikasi yang sebetulnya sudah dibilang go digital gitu ya. Nasabah tidak perlu datang ke cabang, tidak perlu berinteraksi.
kami sudah menyiapkan yang namanya BNI Mobile Banking. Jadi mobile banking itu bisa digunakan nasabah untuk melayani semua transaksinya, baik itu transaksi harian, bulanan, dan sebagainya. Mungkin gitu, Ilham. Mungkin untuk kejadian pasca pandemi, belajar di kejadian pandemi, apa saja hal yang harus menjadi perhatian kita sebagai individu di perusahaan tersebut, Om? Ya, kalau kita lihat yang menjadi perhatian kita di masa pandemi gitu ya adalah, yang pertama, kalau menurut saya kita harus mengikuti aturan pemerintah dulu gitu ya. Yang pasti pemerintah sudah menggalakkan setiap individu harus divaksin, dan kami semua staf yang ada di BNI sampai level atas pun sudah mengikuti program pemerintah itu vaksin, dan saat ini sudah rata-rata mungkin sudah melakukan booster atau pandemi atau vaksin yang ketiga. Kemudian yang tidak kalah lagi itu adalah tentunya setelah dengan kejadian ini kita harus tetap fokus bahwa menjaga kesehatan itu perlu, kemudian kebersihan, kemudian yang paling penting lagi harus cukup istirahat, dan kemudian lagi bisa jadi misalnya harus olahraga dan sebagainya. Dan semua difasilitasi dengan baik, yang pasti ikut aturan pemerintah, terutama kita sudah terbiasa misalnya menggunakan masker, mungkin salah satu mitigasinya yaitu pencegahannya atau persiapan kita untuk agar tidak terkena virus lagi, mungkin bisa dilakukan rutin melakukan aktivitas misal di luar, baik itu walaupun sekarang pemerintah menganjurkan di luar ruangan tetap boleh dibuka masker, tapi tidak salah sebetulnya kita tetap menggunakan masker dimanapun kita berada. Itu sih, Ilham. Hmm, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, yaitu jika mahasiswa kelak ingin menjadi seperti Om, saran apa yang ingin Om kasih ke mahasiswa yang kelak ingin menjadi pemimpin yang sukses seperti Om, kala era Ya, yang tak menentu ini, Om? mungkin yang pasti kalau seorang dimanapun kita berada gitu ya, saya melakukan ini dari dulu. Yang pertama kita harus patuh kepada orang tua, yang pasti yang pertama. Terus yang kedua, dalam kondisi saat ini seorang itu harus dituntut menjadi pribadi yang kuat. Maksudnya, kuat itu tidak mudah goyah gitu ya. Misalnya dalam hal pekerjaan ataupun dalam, pendidikan misalnya nilainya, masih belum sesuai keinginan, dan itu harus tetap kita usahakan supaya menjadi baik. Terus yang ketiga misalnya seseorang itu harus kreatif. Kreatif di sini maksudnya misalnya tidak terpaku dengan apa yang dikerjakan atau yang diarahkan di tempat-tempat kerja. Kita harus membuat sesuatu hal yang baru atau pembeda dari hal yang lainnya. Dan yang keempat menurut saya sih memang kita harus mandiri gitu ya. Mandiri di sini maksudnya kita tidak mengharapkan pertolongan orang lain dalam hal mendapatkan sesuatu, tapi kita berusaha dengan cara kita, dengan cara yang terbaik. Misalnya kita kompetisi dengan benar, kemudian gitu ya. Dan intinya kalau menurut saya sih adalah, maaf agak ini sedikit, apa-apa mungkin bisa minta tolong arahan terutama dengan peran seorang ibu. Nah itu sih. Jadi restu orang tua kalau kita mau bekerja, mau melangkah mungkin itu lebih utama dibandingkan hal lainnya. Mungkin itu Ilham. Baik, terima kasih Om atas pembicaraannya terkait kepemimpinan ini Om. Semoga Om dan keluarga diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Om. Ya, Ya terima kasih Ilham. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi baik, wabarakatuh. ya baik, terima kasih Om. Jadi itu adalah pembicaraan saya dengan Pak Nedi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh